Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat hari Senin. Ini adalah hari Senin yang di YouTube ini, di channel ini insya Allah setiap Senin jam 19.30 akan saya upload segmen bedah atau review toko dari sisi front end. Jadi front end itu apa? Front end itu adalah dari sisi apa ya? Dari sisi yang kita bisa sama-sama cek ya. Jadi bukan dari seller center yang bisa ngecek ya, nggak semua orang ya yang punya toko atau ya begitulah, nggak bisa semua orang. Cuman kalau dari sisi front end semua orang bisa cek. Dan ini komentar saya. Ini sebagai studi kasus buat saya pribadi yang saya upload kontennya di YouTube ini. Insya Allah setiap Senin jam 19.30. Buat yang tokonya mau dibedah, mau ya dikomentarin kayak gini, cek aja di ganirozaki.com. Di situ ada dua ya, ada yang berbayar sama yang gratis. Yang gratis dibedahnya kayak gini dari sisi front end. Yang berbayar itu lumayan mahal, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi obat, jadi ngebuka perspektifnya teman-teman tentang tokonya teman-teman. Bukan karena saya paling jago, cuman alhamdulillah saya udah cukup banyak lihat seller center yang insya Allah terbangun sense-nya mana yang bagus, mana yang tidak, insya Allah. Oke, yang mau saya bedah pekan ini nama tokonya adalah Apotek Bugis. Dia toko kesehatan. Jadi namanya Apotek Bugis, itu beneran apotek. Saya tadi kepo-kepoin, ini beneran apotek. Ini kita lihat ya. Ini sebenarnya ngisinya udah lama. Ngisi bedah toko, ngisi Google Form bedah tokonya udah cukup lama. Sekitar bulan, bukan sekitar, memang tanggal 28 Maret ya. Berarti sekitar 3 bulanan yang lalu. Udah cukup lama. Dan komentarnya cukup menarik nih. Assalamualaikum Kang Gani, waalaikumsalam. Saya sebenarnya udah join Shopee 2 tahun yang lalu, tapi akun saya di-ban permanen oleh Shopee. Wow, di-ban. Dikarenakan menjual produk kesehatan yang tidak dijual umum. Itu akun lama udah sampai 250 juta per bulan. Wow. Mantap, keren keren keren. Sekarang tertanggal 28 Maret 2024, akun saya yang baru genap 20 hari, jadi bikin akun baru, omset sudah 60 juta. Keren nggak? Target 100 juta, luar biasa. Baru 20 hari, teman-teman. Sedangkan saya pribadi, kok? Sedangkan saya pribadi, kalau saya pribadi ya, teman-teman yang nggak tahu, belum tahu, kalau saya pribadi bisa pecah telur organik 1 atau 2 bulan aja itu, oh, susahnya bukan main. Susahnya bukan main. Targetnya 100 juta di kala itu ya, Maret ya. Sekarang mungkin bulan Juni mungkin udah tercapai mungkin. Saya start di 7 Maret bla bla bla. Terima kasih Kang Gani untuk pengetahuannya ya, sama-sama. Saya banyak mendapatkan insight. Insight ya mungkin harusnya jadi pakai G. Insight. Kalau insight itu di dalam. Menarik dari YT ini ya, terima kasih banyak. Pertanyaan saya, bagaimana scale up produk kesehatan? Jujur, mentor dan YouTube yang banyak saya tonton tidak atau belum ada yang bahas soal kesehatan, oke? Okay? Jadi selama ini hanya tonton tentang fashion dan menafsirkan sendiri bagaimana marketnya. Sudah member ke beberapa YouTube tapi belum bisa memberikan pencerahan soal kategori yang saya geluti saat ini. Kesehatan produk apotek. Pertama soal member dulu. Jadi kalau teman-teman join membership ke YouTube saya ini, nggak ada benefit apa-apa teman-teman. Nggak ada video yang berbeda sama yang nggak member. Cuman komennya saya balas. Sesederhana itu aja. Jadi mohon maaf bagi yang join member terus belum baca secara detail. Padahal udah jelas di situ tertulis ketika join member. Saya nggak ada video khusus untuk membership, nggak ada. Cuman komennya saya balas. Itu aja sederhana. Oke? Okay? Oke, okay, nah ini yang menarik dari si masnya ini, si Apotek Bugis ini, bagaimana scale up produk kesehatan. Dia memang jarang ada yang bahas ya, jarang ada yang bahas. Dan scale up produk kesehatan ini, jujur aja saya juga dapat klien atau dapat dapat konsultasi gitu ya, dapat konsultasi itu biasanya kesehatan ada beberapa kali, lumayan banyak sih kesehatan, lebih ke skincare yang kayak gitu-gitu ya. Tapi biasanya saya brand sendiri dan itu scaling up-nya ya sama aja kayak teori-teori fashion ya. Itu nge-branding, teorinya gampang lah kalau yang brand sendiri, nge-branding, terus target market, iklannya dan sebagainya. Cuman si produk Apotek Bogis ini bukan produk yang milik dia sendiri. Ini literally apotek teman-teman, literally apotek. Jadi produknya itu produk-produk orang lain yang brandingnya ya tergantung si brand itu. Jadi kayak si Volamil kan, kalau Apotek Bugis ini nge-branding si Volamil ya kayak nggak masuk akal, nggak masuk akal karena Volamil brand orang lain, satu, kedua orang lain pun jual Volamil. Jadi kalau kita si masnya ini Apotek Bugis ini nge-branding Volamil, sayang banget karena sangat mungkin orang belinya ke toko lain.
terus ada Neonapasin, Sangobion dan seterusnya. Yang intinya adalah ini ngejualin produk orang lain. Ngejualin produk-produk obat atau kesehatan orang lain, Denkau, Lactogen dan seterusnya. Jadi tentu berbeda. Berbeda kalau misalkan kita bicara tentang skincare yang punya yang ngemaklun alias dia brand sendiri, itu secara teori lebih gampang. Kalau yang ini memang secara teori kayaknya susah juga ya. Cuman, nah untuk scale up-nya saya membayangkan nih, jika saya menjadi si masnya dan lagi berencana untuk scale up. Pertama yang akan saya lakukan, eh, saya cek bestseller ya. Ini A, ini bestseller. Jadi bestsellernya itu apa? Terus saya cek biasanya si bestseller ini di check out juga sama produk apa. Karena karakternya Shopee khususnya obat. Apalagi obat. Karena istri saya pun kalau beli obat biasanya apa sama apa gitu. Biasa tempra ya kalau orang tua yang masih punya anak balita tuh belinya paracetamol buatan anak biasanya sekaligus juga dengan ininya apa? eh kompresnya dan seterusnya. Nah, kalau saya jadi si masnya, saya akan cek si best seller ini biasanya dipadukan sama produk apa? Apakah B, C, D, E, F atau G? Saya akan cari distribusinya mana yang paling dominan. Di situ apa? Di situ nyarinya nggak gampang, serius nggak gampang. Ngolah datanya nggak gampang. Ya, at least ketemu secara feeling pun nggak apa-apa. Nah, dari yang pelengkap ini yang paling sering yang dominan sering di check out bersama bestseller, saya akan mainin harga. Saya akan mainin harga agar marginnya lebih tebal. Supaya apa? Supaya saya scale up secara profit. Saya akan mainin harga, saya coba naikin harganya pelan-pelan, naikin harganya sampai ketemu batas tertentu. Oh, si produk yang katakanlah yang ketemu adalah yang dominan adalah produk G. Saya akan coba naikin pelan-pelan harganya, pelan-pelan, pelan-pelan sampai ternyata dicek lagi ternyata si G udah nggak jadi pelengkapnya si A. Berarti sudah masalah harga di sini. Orang nggak jadi nggak check out G gara-gara harga. Padahal kalau harganya masuk, dia akan check out A dan G. Paham nggak ya? Kenapa saya maininnya di produk pelengkap? Pertama ya, kalau mainin di yang produk bestseller beresiko. Tapi kalau yang produk pelengkap eh, lebih tidak beresiko. Saya pribadi pernah, ini mungkin saya pernah share juga di YouTube ini. Saya pribadi pernah mau beli bola ya, mau beli bola sepak untuk main sama anak. Saya udah mau check out nih. Aduh, saya butuh pentil. Kan untuk mompanya kan butuh pentil ya. Kalau kadang ke tukang tambal ban tuh nggak punya pentil bola loh. Saya cek, wah nggak ada. Lalu saya cek toko lain, harga bolanya lebih mahal, tapi ada pentilnya. Saya beli di situ. Ya ini mudah-mudahan nyambung. Yang intinya adalah kalau misalkan orang udah jatuh cinta ke produk yang A, ternyata dia agak sedikit butuh yang G, dan memang harganya di atas sedikit, dia akan check out juga. More likely. Kalau saya seperti itu orangnya. Jadi mainin harga di produk pelengkap ini. Dan saya sudah pernah bahas soal naikin harga pelan-pelan. Nanti saya tuliskan di deskripsi di bawah ya. Mudah-mudahan bisa nambah insight buat teman-teman untuk tips naikin harga jualan online. Yang kedua, nah ini yang terakhir yang bukan yang terakhir. Yang saya baru kebayang kalau saya menjadi si emasnya. Saya akan banyakin toko. Karena kan udah terbukti. Toko satu di ban yang tadinya omsetnya 1/4 miliar, 250 juta per bulan. Luar biasa. Berarti berarti setahun ya 3M 4M. Nah, kalau apotek ini kebetulan ibu saya tuh apoteker, jadi saya sedikit banyak sering mendengar soal apotekan lah, soal PBF lah, soal izin apotek lah, soal catut nama lah, soal PPN juga. Setahu saya sih apotek ini wajib PPN. Jadi ya omset 250 juta atau ke atas itu ya tetap kena PPN juga meskipun ya nggak kena 4,8M. Ya, yang akan saya lakukan balik lagi, saya akan banyakin toko, tadi sudah terbukti kena ban bikin baru langsung 60 juta. Oh, kalau gitu mudah dong dalam tanda kutip. Ya udah saya akan banyakin toko ya jaga-jaga siapa tahu toko yang lagi jalan sekarang kena ban juga entah apapun alasannya. Jadi saya tidak naruh telur dalam keranjang yang sama. Don't put your eggs in one basket. Jadi lebih aman. Itu satu lebih aman, kedua ya siapa tahu jadi lebih besar omsetnya, siapa tahu. Dan saya akan coba memetakan toko-tokonya. Ini yang saya baru kepikiran aja ya. Jadi ada toko yang full organik, betul-betul full organik, nggak ngiklan sama sekali. Misalkan saya mau bikin 10 toko gitu, kalau saya jadi si masnya 10 toko apotek semua, mungkin satu atau dua saya purely organik untuk ngecek
nanti dicek berkala profitability-nya. Jangan-jangan full organik itu lebih profit daripada yang iklan. Jangan-jangan ya. Jadi satu atau dua saya akan full organik. Dan juga ada yang marginnya tinggi, ada yang marginnya rendah. Jadi nggak semuanya harganya pricingnya sama, enggak. Tapi mungkin toko ke satu marginnya tinggi gitu. Toko kedua marginnya tengah-tengahnya dan seterusnya. Jadi variatif, bervariasi. Supaya apa? Supaya juga tahu kita price fit namanya. Price fit. Jangan-jangan contohnya si Volagen ini, jangan-jangan di harga yang lebih mahal dari ini pun tetap laku. Jangan-jangan ya. Ini misalkan si Volamil Genio nih 139.900. Terus di toko lain saya coba pasang misalkan 145.000. Jangan-jangan di 145.000 lakunya sama aja seperti ini 139.999 ini. Jadi buat apa jual segini? Kalau gitu ya jual aja 145.000 dan seterusnya dan seterusnya. Pentingnya di situ naik turunin ngebeda-bedain margin tiap toko. Itu dua hal yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan ada insight buat masnya atau pengusaha apotek lainnya yang nonton ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa cek di ganirozaki.com buat yang mau dibedah tokonya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis Google Form-nya ada di ganirozaki.com. Untuk yang berbayar juga ada di situ tata caranya. Sekian, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa Senin depan. Bedah toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.